Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita, keluarga besar Desa Tamurhir, keluarga besar Dusun Ohutum, keluarga besar Kampung Nurmilah, bisa dapat berjumpa kembali di sini dalam rangka untuk menghadiri kampanye terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo. Salawat serta salam kita senantiasa panjatkan, kita senantiasa sampaikan kepada sang revolusioner dunia, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memperjuangkan agama yang begitu suci di muka bumi, yakni agama Islam, yang sungguh saya hormati dan saya banggakan. Bapak Imam Masjid Desa Tamurhir beserta takmir masjidnya, yang sungguh saya hormati. Bapak Imam Masjid Tam Ohutum beserta takmir masjidnya, yang sungguh saya hormati. Bapak Imam Masjid Tam Nurmilah beserta dengan takmir masjidnya, yang saya hormati keluarga besarku, keluarga Desa Tam Nurhir, keluarga besarku, keluarga Dusun Ohutum, keluarga besarku, keluarga Ohoy Nurmilah. Bapak Ibu tamu undangan yang sungguh beta hormati dan banggakan, sebelum saya menyampaikan orasi saya undang istri tercinta saya untuk mendampingi saya. Kepada istri tercinta saya persilakan. Kenapa saya undang istri tercinta untuk mendampingi saya dalam orasi saya? Kita ini berjumpa, mengenal dan ta'aruf pada pemilu 2019. Saya ini mengenal beliau ini karena beliau operator Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo di Maluku. Setelah pemilu 2019, kami berdua bersepakat dan saya menikahi beliau ini pada tanggal 22 2020. Beliau ini saat ini berstatus sebagai bendahara wilayah Partai Persatuan Indonesia Provinsi Maluku. Dari sisi jabatan partai politik itu saya masih di bawah, tetapi dalam sisi jabatan dalam rumah tangga saya masih di atas. Beliau ini juga sekarang ini menjabat sebagai staf ahli DPRD Provinsi di Maluku. Artinya kenapa saya bilang beliau untuk mendampingi saya? Karena hubungan DPRD kota dengan DPRD provinsi kalau nyambung, itu aspirasi itu pasti akan. Maka beliau hadir di sini mendampingi saya anggap itu layak untuk kita memperjuangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sungguh saya hormati dan banggakan. Umur saya ini sudah 35 tahun.
Dari umur 35 tahun ini, saya baru pernah sekali saja lebaran di kampung orang lain. Saya setiap lebaran tetap datang son ke ulama-ulama, datang son ke bapak ibu sekalian, datang son ke saudara-saudara sekalian, untuk menghubungkan emosional saya dengan bapak ibu sekalian, memperpanjangkan silaturahmi saya dengan bapak ibu sekalian. Begitu pula pada tanggal 22 Desember 2020, setelah saya sah menikahi istri saya 3 tahun itu, kita sama-sama lebaran di sini. Saya ingin memperkenalkan istri saya walaupun beliau kerja di Ambon, tetapi setiap kali lebaran saya ingin memperkenalkan di hadapan bapak ibu sekalian. Sesungguhnya adalah sebuah ikrar dan kesepakatan saya dengan istri saya telah melihat kondisional di dalam kampung ini, kampung Ohotong dan kampung Wunila. Maka kami bersepakat kami ini tidak punya kampung. Katong gua ini yang punya kampung. Ketemu kampung sudah. Kami ingin untuk hadir bersama-sama dengan kita semua di sini dalam rangka untuk memperjuangkan nasib 5 tahun akan datang bersama dengan bapak ibu sekalian. Kami sudah ikhlaskan itu. Kenapa kami memberanikan diri untuk hadir berdiri di sini, ikut dalam konsentrasi politik tahun 2024? Kami juga bagian dari teman-teman dari 100 lebih. Dari 100 lebih caleg yang ada di Dapil 2, saya salah satunya. Kenapa kami memberanikan diri untuk hadir? Yang pertama, saya ini sudah pernah calon 2019. Beta gagal. Dan beta anggap kegagalan itu adalah kesuksesan yang akan menjemput kita ke depan. Kenapa saya menyatakan demikian? Tahun 2019 saya punya pendulang dalam partai itu hanya 2 orang saja. Ketika saya punya pendulang dalam partai itu hanya 2 orang, kalau ketong masing-masing hanya perolehan suara 500, itu 2019 belum memenuhi 1 kursi. Karena kursi terakhir pada perolehan suara total 2019 itu 1012 suara. Belajar dari pengalaman kegagalan itu, maka saya mencoba untuk bisa menggagas kembali teman-teman yang ada pernah calon lewat partai lain dan perolehan suara signifikan kembali bergabung dengan saya supaya kita bisa merebut 1 kursi di Partai Perindo. Oleh sebab itu, yang saya berhasil untuk merebut masuk bergabung dengan saya di Partai Perindo, kita sama-sama memperjuangkan nasib di Partai Perindo, yaitu Ali Marananik. Ali Marananik ini pada tahun pemilu 2019 dia perolehan suara pas 300. Yang kemudian saya mampu untuk merekrutkan kembali Umar Roma 3 pada pemilu 2019, beliau perolehan suara 176. Saya mampu juga untuk merebut kembali Muhammad Yasin Reubun yang dulu pernah calon lewat PBB tahun 2019 dan beliau perolehan suara pas 200. Yang kemudian saya mampu juga untuk merebut Muhammad Ramli Jawawi yang pemilu 2019 pernah calon juga dan perolehan suara 87. Yang kemudian saya mampu juga untuk merebut saudara saya Karwini Parepare pada pemilu 2019, dia pernah perolehan suara 100 lebih. Dan saya perolehan pemilu 2019 itu jumlah total keseluruhan 260. Dari akumulasi ketong beberapa orang ini punya belum yang lain. Beta senghitung paluman tutup, beta senghitung yang lain. Katong berapa orang ini saja katong bergabung, lalu katong suara kemarin katong bertahan saja, itu Perindo sudah 1 kursi.
dari 17 partai itu sudah dihitung, mungkin Bapak Ibu tahu itu Perindo itu satu kursi. Insya Allah dengan satu kursi ini maka kita dalam minggu terakhir ini setelah kita mengikuti perkembangan 4 orang yang akan mengejar kursi ini. 4 orang akan mengejar satu kursi ini. Tinggal semua ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan kepada Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Desa Tamurhir, Dusun Ohoitom, dan Kampung Nurila untuk menentukan pilihan yang paling terbaik untuk bagaimana mengawal seluruh kepentingan Desa Tamurhir, Dusun Ohoitom, dan Nurila. Itu semua kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah tentunya saya secara pribadi menganggap juga saya tidak layak untuk berdiri. Andai kata kalau niat saya itu buruk, saya tidak mampu dan tidak berani untuk berdiri hadapan Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak punya kampung. Saya akan kembali kepada kampung ini. Saya akan kembali menunduk dan saya kembali untuk mengabdi buat kampung ini. Ada isu bahwa pemilu 2019 beta jual suara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kasih isu. Kita hormati, terima kasih banyak. Karena itu bagian dari motivasi saya. Allah jadi saksi. Andai kata satu suara saya jual dengan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, 1 juta, 2 juta, Allah akan selamatkan saya. Allah akan selamatkan saya. Niat saya adalah berjuang berdiri untuk sama-sama mempertahankan harkat dan martabat negeri ini. Ada orang bilang, orang seperti kamu masih bisa bersaing dengan teman-teman dari 100 lebih. Saya tidak punya orang. Saya punya tidak siapa-siapa yang di belakang beta. Beta punya anak-anak intelektual ini. Beta punya ada sinergi. Lihat saja beta pergi mana-mana, beta bisa diri sendiri. Bahwa sudah beta ku adik-adik. Tapi kita sudah berkomitmen. Ini adalah kampung kita. Ini adalah negeri kita. Kalau kita sudah memastikan bahwa niat dan nawai kita adalah hanya kepada Allah, niat dan nawai kita hanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, niat dan nawai kita hanya untuk memperjuangkan kepentingan konstituen di seluruh dapil 2, maka Allahu Akbar, mari kita maju. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sungguh saya hormati dan banggakan. Ketong dari kampung ini, ketong 4 orang. Ketong 4 orang ini dari kakak. Ketong ada 4 orang ini keluarga. Sebetulnya dengan saya lihat dengan volume 4 orang ini, kalau saya tidak punya peluang untuk jadi, maka saya tidak memberanikan diri. Artinya persoalan pekerjaan, insya Allah sudah cetuskan, Allah sudah takdirkan sedikit pekerjaan buat beta, biar nasi satu liter pun saya bisa mencari. Tetapi dalam sepanjang hidup, dalam sepanjang pengalaman saya dalam kampung ini, dengan melihat peluang ini, teman-teman semua menyampaikan bahwa jangan sia-siakan peluang itu. Karena peluang-peluang itu
akan hadir emasnya sekali saja. Saya pahami bahwa pada tahun 2019 Abang Emang dipilih menjadi anggota DPR periode kedua dan ketemu beberapa orang semua gagal. Tahun ini beliau juga akan lanjut pada DPRD provinsi. Nah, kira-kira dalam penjelasan teman-teman orator tadi, siapakah yang mampu untuk bisa melanjutkan atau memperjuangkan lanjut perjuangan Om Slamet waktu menjadi anggota DPRD PAW waktu pada habis pemekaran Kota Tua? Siapakah yang mampu untuk bisa memperjuangkan lanjut perjuangan Om saya, Om Dula Lecoy pada pemilu kemarin? Dia sudah pernah menjadi anggota DPR yang kemudian dilanjutkan oleh Abang Emang 2 periode. Tahun 2024, kalau kita tidak mampu untuk menentukan pilihan yang paling tepat, maka saya anggap bahwa kegagalan Tayando OBL akan terjadi di kampung ini. Kegagalan Tayando OBL dari parlemen itu masih bagus, karena wibawa kampung itu masih diangkat oleh ASN, PNS, dan banyak buruh. Tetapi kalau kampung ini tidak punya DPR, tidak punya parlemen yang mewakili aspirasi katong di atas, maka kita semua menganggap bahwa wibawa dari kampung ini tidak dipakai. Wibawa kampung ini hanya letak pada anggota DPR saja. Mana PNS kita? Hanya dihitung dengan jari. Hanya dihitung dengan jari. Maka kita berharap, mari kita sama-sama seluruh warga masyarakat Desa Tangguhir, Dusun Ohoitong, dan Kampung Ngurila, mari menyatukan hati. Sama-sama kita walaupun berbeda pilihan, tapi mari kita lihat peluang mendorong di antara putra-putri terbaik ini, di antara salah satunya untuk menggantikan posisi Abang Sulaiman Lecoy di DPR nanti. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa saya yang baik tapi bukan yang terbaik, maka pilih adik saya, Sadam Lecoy. Akan tetapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa saya dengan Sadam Lecoy baik dan tidak terbaik, maka pilihlah adik saya ataupun akan saya, Tahtawi Lecoy. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa kita bertiga ini tidak terbaik, maka pilih abang saya, Hamzah Obiwer. Yang kemudian untuk DPR provinsi ada 2 orang dari kampung ini, Bapak juga jangan lupa. Ada abang saya, Sulaiman Lecoy. Itu terbukti karena 2 periode. Om saya, Om Dula Lecoy, beliau itu teruji dan terbukti karena sudah pernah menjadi anggota DPR. Kalau Bapak Ibu saya pilih Abang Emang, pilih Abang Dula. Kalau saya pilih Abang Dula, pilih Abang Emang. Kalaupun memang susah bisa lain, maka tawakal, silakan tunjukkan pilihan kepada yang lain. Tetapi yang paling dia prioritaskan adalah putra daerah kita. Bapak Ibu hadirin yang sungguh beta hormati dan banggakan. Pada tanggal 5 ada 2 teman saya dalam internal kampanye di Buru Selatan. Pada tanggal 6 saya kampanye di Kecamatan Tayando Utama. Dan pada tanggal 7 besok itu teman saya Lukman Matutu Yasin Rubun kampanye di Kecamatan Pulau Dura Utara. Kita sudah berkomitmen 1 kursi dalam Partai Perindo itu sudah pasti.
beta secara pribadi punya keyakinan itu karena tahun 2019 beta yang berani kampanye. Karena kita melihat peluangnya itu tipis. Saya tidak berani untuk membohongi Bapak Ibu sekalian karena semua adalah orang tua beta, semua adalah keluarga beta. Tetapi hari ini beta berdiri di sini. Beta bisa pastikan dan beta meyakini bahwa dari 9 kursi di dapil 2 daerah pemilihan 2 Kota Tual, dari 9 kursi itu Perindo punya 1 kursi. Tinggal kita menentukan saja kursi itu mau bawa ke orang Nur punya, atau orang Kur punya, atau orang Tamidan punya, atau orang Pidatan punya, atau orang Tam punya. Tinggal kita menentukan saja. Itu saja. Oleh sebab itu saya punya harapan setelah Bapak Ibu pada tanggal 14 pagi mandi semua selesai, ibu-ibu sudah siapkan kue, semua sudah selesai. Sebelum keluar dari pintu ambil undangan itu niatkan baik. Semoga dengan pilihan beta ini itu bisa dapat memperoleh 1 kursi untuk mewakili Desa Tanguhir, Dusun Pohitong dan Mubila. Itu niat dulu. Yang berikut saya berharap dengan keadaan dan situasi kondisi seperti ini, beta ini sudah aktivis mulai dari kuliah. Beta susah bisa kaget lah. Tapi beta harap kita punya persaudaraan, persatuan itu paling terpenting. Mari kita sama-sama mengikatkan tangan, menggenggamkan tangan untuk memajukan kampung ini. Kalau kita cerai-berai, maka tidak mungkin itu kita mampu untuk bisa membesarkan kampung ini. Ada PR besar yang ada di depan kita. Kita semua sudah bongkar masjid. Kalau kita cerai-berai, bagaimana dengan rumah Allah ini? Bagaimana dengan rumah Allah ini? Maka beta terpilih dan tidak terpilih itu semua kembali kepada petunjuknya Allah, semua kembali kepada pilihannya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian. Tetapi ketika beta terpilih, maka beta tetap datang di kampung ini. Lebaran puasa juga beta tetap ada di sini karena ini beta kampung. Beta hanya pesan itu saja buat Bapak Ibu sekalian, segala hajatan di dalam kampung ini, insya Allah saya tetap hadir walaupun itu saya tidak terpilih. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa beta dengan beta tu istri tidak ada kampung hanya ini saja. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau saya pilih beta, pilih itu putra daerah. Provinsi saya pilih Abang Emang, pilih Om Lula. Kalau saya pilih Om Lula, pilih Abang Emang. Tetapi kalau saya pilih, berarti sudah tentunya nasib 5 tahun yang akan datang kita sia-siakan. Kita tunggu 5 tahun lagi. Tetapi bayangkan, kalau kita mampu untuk mencetuskan salah satu perwakilan anggota DPR dari Desa Tam ini, yang kemudian kita mampu untuk mencetuskan salah satu anggota DPR untuk dari Tamin anggota DPR provinsi, maka seluruh dunia ini akan bangga dengan desa. Seluruh dunia ini akan bangga dengan kita semua. Masa Tam kecil itu mampu untuk menghadirkan salah satu anggota DPRD Kota Tual, masa Tam kecil itu bisa mampu untuk menghadirkan salah satu anggota DPR provinsi hanya dari Tam dengan jumlah pemilih 1000 lebih saja. Oleh sebab itu, mari kita genggamkan tangan, kita memperjuangkan 1 kursi di DPRD Kota, 1 kursi di DPR provinsi. Setuju? 1 kursi di DPR Kota, 1 kursi di DPR provinsi. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma atiqina aqwamul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang, maka itu dari diri saya. Ada yang lebih,
Mungkin itu adalah kelebihan saya. Saya mohon maaf atas kehadiran dan kekurangan kami semua di sini dalam orator pertama tadi sampai terakhir. Mungkin ketong punya lafaz yang salah, ketong punya kata-kata yang salah. Tetapi saya selaku kandidat, saya memohon maaf, beribu-ribu maaf kesalahan dan kekurangan kita pada kampanye terbuka pada hari ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk sebentar. Ya, baik. Mungkin apa yang disampaikan oleh kandidat kita tadi, yakni sahabat Jakub Jocoin, adalah akhir dari atau orator terakhir dari kampanye kami pada hari ini. Untuk itu kita masuk kepada acara yang selanjutnya, yakni penutup. Yaitu doa yang akan dibawakan oleh Tete Imam Kampung Tang Murhir. Waktu tempat kita silakan.